Ladies, stay down. Halo, jumpa lagi dengan kami Sobat ESK. Kali ini kita akan membahas film jadul yang berjudul Robocop yang dirilis pada tahun 1990. Film yang disutradarai oleh Irvin Kershner. Film yang bercerita tentang penyebaran obat baru yang bernama Nuke, yang dianggap sebagai narkotika paling adiktif sepanjang sejarah. Film diawali dengan menampilkan seorang anak muda yang mencoba melakukan pencurian mobil. Saat dia berhasil masuk ke dalam mobil, tiba-tiba badan dan kakinya terkunci dan langsung tersetrum, hingga membuatnya hangus tak sadarkan diri. Seperti biasa, acara Media Break hadir membawakan berita-berita terhangat yang sedang terjadi. Berita pun diteruskan dengan kematian seorang dokter bedah yang ditembak oleh anak buah si pembuat narkoba. Kemudian dilanjutkan dengan dipersetujuinya robot ED-209 yang akan ditempatkan di 5 kota di Amerika. Padahal banyak yang mengkomplain karena malfungsi dari robot tersebut. Aksi mogok para polisi membuat seisi kota terlihat begitu kacau. Kejahatan merajalela. Sebelumnya anggota nuklir melakukan pengeboman di klinik rehabilitasi yang menewaskan 5 orang. Di sebuah toko persenjataan terlihat segerombolan penjahat sedang menjara toko tersebut dan menghabisi penjaga tokonya. Tak lama kemudian mereka mendengar suara sirene polisi yang datang menghampiri mereka. Mereka lalu menembaki mobil polisi tersebut hingga meledak. Tak disangka Robocop keluar dari dalam mobil tersebut, mulai menghabisi mereka. Get over, creep. Sesaat sebelum meninggalkan mereka, Robocop menemukan Nuke di dalam sebuah mobil. Ia kemudian menanyakan kepada penjahat yang baru saja ia tembak kakinya. Tapi sayangnya penjahat tersebut tidak mengetahui pemilik Nuke tersebut, dan ia mengatakan jika ia tidak tahu siapa pembuatnya. Tapi penjahat tersebut sempat mengatakan tempat pembuatan Nuke pada Robocop. Robocop pun lalu mendatangi dan menyisir tempat tersebut, hingga akhirnya ia menemukan pabrik pembuatan Nuke tersebut, jenis narkoba yang sangat membahayakan. Ia menyergap tempat tersebut hingga terjadi baku tembak dan berhasil menghabisi beberapa penjaga di sana. This is a bus. Ladies, stay down. Satu persatu musuh berhasil ditumbangkan oleh Robocop. Tapi sayangnya, Ken dan anak buah lainnya berhasil melarikan diri. Tak lama berselang, Lewis tiba di tempat tersebut membantu penyergapan yang dilakukan Robocop. Saat Robocop menemukan Hub, programnya menolak untuk melakukan serangan terhadap anak-anak, hingga mengakibatkan dirinya tertembak oleh Hub. Setelah tertembak, bayang-bayang Jimmy anak Murphy yang tiada lain adalah dirinya tiba-tiba terlintas di memorinya. Nice shooting.
Scene berpindah memperlihatkan Jimmy yang sedang bersepeda. Sementara Robocop berada di dalam mobil, melihat Jimmy dan Clara istrinya. Ia melihat mereka setiap hari dari kejauhan, lalu pergi begitu saja. Tak lama kemudian Robocop sudah berada di dalam selnya dan sedang diinterogasi oleh Hostang, pengacara OCP, karena perilakunya yang selalu memata-matai Clara dan Jimmy. Tom, pengacara Clara, berada di dalam sel tersebut dan mengatakan jika Clara akan menggugat OCP. Setelah proses interogasi selesai, Clara mendatangi Robocop lalu menanyakan apakah ia masih mengingat dirinya. Don't you know me? Sayang sekali, ternyata jawaban Robocop justru membuat hati Clara terluka, karena ia mengatakan jika Murphy suaminya sudah lama meninggal dan ia hanyalah sebuah mesin. Clara begitu kecewa lalu pergi meninggalkan dirinya. Wali kota Cusack bersama anggota dewan mendatangi Johnson dan penjabat OCP lainnya. Ia menanyakan kapan OCP akan membayar para polisi. Holzgang mengatakan jika OCP bukan laba dan amal dan tak bisa memberikan dana cuma-cuma, karena kota Detroit memiliki hutang sebanyak 30 juta dolar kepada OCP dan tenggat waktunya sudah lewat. Holzgang kemudian membacakan kontrak mereka yang menyatakan jika OCP mempunyai hak mutlak untuk menyita semua aset kota jika kota tidak mampu membayar hutangnya. Wali kota Cusack sangat marah dan berniat untuk menggugat OCP. Kemudian anggota dewan mengajaknya untuk meninggalkan tempat tersebut. Presbiro Chippy dan pejabat lainnya akhirnya meninggalkan ruangan tersebut. Kemudian mereka bertemu dengan Dr. Juliet Fake, kepala penyesuaian sikap pasukan yang belum lama menjabat. Presbiro Chippy yang masih mengobrol dengan Johnson kemudian memintanya untuk menunjukkan hasil kerjanya yang sudah menghabiskan 19 juta dolar dalam 5 bulan terakhir. Johnson beserta yang lainnya melihat video gabungan unik software dan sistem organik yang merupakan peringatan dari visi sebelumnya. Mereka memberi nama proyek dengan Robocop 2. Dalam videonya tersebut, Robocop 2 belum berfungsi dengan baik karena mengakibatkan tangan dokter Cheng tertembak dan petugas tersebut kehilangan nyawa. Kedua buah versi Robocop pada akhirnya menembaki dirinya sendiri. Presti merasa kecewa karena mereka menunjukkan robot dengan masalah emosional. Di tempat terpisah menunjukkan Robocop dan Lewis yang sedang memata-matai Hoop. Good as money can buy. Yang sementara memberikan nuk pada banyak orang yang berada di markas mereka. Tak disangka ternyata Officer Duffy berada di sana dan selama ini berkomplot dengan mereka untuk menghabisi para polisi dengan menjual informasi kepada Hoop. Dan sebagai imbalannya ia mendapatkan uang dan beberapa buah nuk secara gratis. Oh no. Beberapa saat kemudian Robocop dan Lewis masuk dan menyergap tempat tersebut. Robocop mencoba mengendalikan para pecandu, sementara Lewis berusaha menangkap Hoop dan anak buahnya. Tapi sayangnya Lewis diserang balik oleh Hoop, hingga akhirnya Hoop dan anak buahnya berhasil melarikan diri. Robocop lalu menyerang Duffy dan mencari informasi tentang keberadaan Cain. I told you I don't know.
River Rouge. Karena Duffy merasa terpojok, akhirnya ia memberitahu jika Ken berada di Riverhook, pabrik lumpur mineral tua. Robocop lalu bergegas meninggalkan tempat tersebut dan menuju Riverhook. Saat Robocop berhasil masuk ke wilayah kekuasaan Ken, tak lama kemudian mobil yang ia kendarai meledak. Hingga tak menyisakan apapun. Anak buah Ken yang terkecoh dan mengira jika Robocop sudah hangus terbakar, tiba-tiba melihat Robocop yang sudah berada di dalam gedung. Mereka kemudian menembaki dirinya. Untungnya ia berhasil lolos. Tak lama kemudian Robocop menemukan Ken dan hampir menghabisinya. Tapi sayangnya tiba-tiba Hub berhasil menembak lengan Robocop terlebih dahulu. Robocop kemudian dianiaya oleh anak buah Ken hingga dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Potongan tubuh Robocop akhirnya dibuang ke depan kantor polisi Detroit. Para polisi yang mengetahui kejadian tersebut lalu membawa potongan tubuh Robocop ke dalam selnya untuk segera diperiksa dan diperbaiki. Bullshit. I know every inch of him. Pain centers are alive. Sayangnya Hulsgang mengatakan jika perbaikan Robocop pasti akan memakan banyak biaya, sementara garansi untuk dirinya sudah tidak ada. Para polisi dan para dokter yang menanganinya mengatakan jika Robocop harus segera ditolong. Opsir Duffy dibawa ke hadapan Ken untuk diberi pelajaran karena sudah membocorkan markas mereka kepada Robocop. You told them. Di kantor OCP terlihat Dr. Fake dan Dr. Seng sedang berseteru karena Dr. Fake mencari orang yang akan dijadikan cyborg dari daftar narapidana. Dr. Seng sangat tidak setuju dan berniat untuk memberitahu Johnson terkait hal tersebut. Setelah Johnson menerima informasi tersebut melalui telepon, ia lalu bergegas menemui presidir OCP dan menceritakan hal tersebut padanya. Di sisi lain, Robocop yang sedang sekarat dibawa ke laboratorium Dr. Seng di kantor OCP. Don't know anything about him. You're exactly this far from getting fired, babe. Mine. Sayangnya dokter yang menangani Robocop sejak awal tidak diizinkan untuk ikut memperbaikinya. Time to update the program, and I would like to hear from you. Now what are we teaching them? Sementara itu di sisi lain, Dr. Fake sedang melakukan rapat terkait program komando Robocop. There's too much data. Program ke monitor Robocop yang akan digagasnya. Ia kemudian meminta beberapa pendapat dari para pejabat OCP. Setelah selesai rapat, Dr. Fake lalu mendatangi Robocop dan Dr. Seng di laboratoriumnya. Dr. Fake lalu menguji program komando yang sudah ia sepakati dengan pejabat OCP sebelumnya. Dan tak lama kemudian Dr. Fake mengatakan jika Robocop sudah bisa beroperasi kembali. Rekan-rekan polisi dan para dokter yang menanganinya di kantor polisi Detroit
begitu senang melihat Robocop sudah kembali normal. Fine, Warren. Thank you for asking. Tapi saat Lewis mengajaknya untuk kembali bertugas, dokter tadi merasa ada sesuatu yang salah di dalam diri Robocop. Di sisi lain menunjukkan segerombolan anak-anak sedang menjarah sebuah toko elektronik dan menyiksa penjaga toko tersebut. Dan kemudian Robocop dan Lewis datang. Anehnya saat Lewis sudah menyerang para penjahat, Robocop tetap santai duduk di dalam mobil. Hingga akhirnya Lewis menyuruhnya untuk keluar membantunya. Bukannya membantu, Robocop malah mengajak musuhnya untuk berdiskusi. Lewis tak menghiraukan hal tersebut dan melanjutkan tugasnya untuk mengecek ke dalam toko. Say can and will be used again. Saat hampir berhasil menangkap para penjahat kecil di dalam toko dan memanggil Robocop untuk membantunya, ia malah bertele-tele dengan memberikan nasihat dan membuat para penjahat kecil tersebut melarikan diri. Lewis begitu kecewa, lalu mengajaknya untuk kembali ke kantor polisi. Posted limit is 35. Tapi lagi dan lagi, Lewis merasakan jika sesuatu yang salah sedang terjadi pada Robocop. It's true. Karena ia bertingkah sangat tidak biasa saat menghadapi masalah yang mereka temui. Lewis kembali membawanya ke sel dan melaporkan kejanggalan sikap Robocop kepada para dokter yang menanganinya. There it is. It's OCP. Para dokter kemudian mengecek kondisi Robocop, dan benar saja, pikiran Robocop sudah disusupi program lain hingga membuatnya bertingkah aneh. Dan berita buruknya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena peralatan mereka tidak bisa mengembalikan pikiran Robocop seperti semula. Get him inside. Mendengar hal itu, Robocop tiba-tiba bangkit dan meninggalkan tempat tersebut. Rupanya ia melakukan salah satu kemungkinan yang dikatakan, yakni dengan menyetrum dirinya agar pikirannya kembali seperti semula. Are we cops? What's bugging you, man? Soon we will expand from city to city. I think it's Di sisi lain, Ken mengajak Hoop dan anak buahnya untuk melihat jenis nuke terbarunya. per. Yes, sir. Think again. Sementara itu puluhan mobil polisi menuju sebuah pabrik dan motor mulai menyisir tempat tersebut. Tampak Robocop kembali seperti semula dengan senjata di tangan. Rupanya itu adalah pabrik nuke milik Ken. Baku tembak pun tak terhindarkan antara anak buah Ken dan para polisi. Ken, Hoop, dan Angie berhasil melarikan diri menggunakan mobil yang berbeda. Robocop yang berusaha menghentikan terpaksa menabrak dengan Ken. Dan akhirnya Robocop pun terjatuh setelah dibenturkan ke tiang listrik. Namun ia berhasil merebut sepeda motor dan kembali melanjutkan mengejar Ken.
hingga Ken berhasil ditangkap. Tapi sayangnya, ia belum bisa diadili karena ia mengalami luka yang cukup parah. Sementara itu Angie dan Hope berseteru karena di satu sisi Angie ingin membebaskan Ken dari rumah sakit, tapi di sisi lain Hope menolaknya. Hope berhasil membuat Angie berpihak kepadanya karena Hope memiliki Nook. Sementara kondisi Angie saat ini sudah sangat ketergantungan dengan Nook. Di sisi lain, Dr. Fate begitu menginginkan Ken untuk menjadi cyborgnya karena menurutnya Ken adalah kandidat terbaik baginya. Dr. Fate membunuh Ken yang sedang sekarat dan ia memberitakan dokter lainnya untuk mencangkok organ lainnya demi kepentingannya sendiri. Di sisi lain, wali kota Cusack sedang menggalang dana untuk menyelamatkan kota Detroit di sebuah acara TV. Ia membuka layanan telepon bagi siapapun untuk menjadi donatur. Beberapa saat kemudian Angie dan Hope yang melihat acara tersebut langsung menelponnya dan berniat untuk memberikan dana dalam jumlah yang fantastis tanpa menyebutkan identitasnya. Dr. Fate berniat memberikan Nook tersebut kepada cyborg Ken miliknya. Setelah Ken melihat Nook yang dibawa Dr. Fate, Ken langsung berusaha meraihnya. Namun sayangnya Dr. Fate tidak memberinya secara cuma-cuma. Ia menginginkan Ken menuruti perintahnya. Scene berpindah ke sebuah bangunan bekas pabrik. Terlihat wali kota Cusack dan beberapa anggota dewan menemui Hope yang berniat mendonasikan hartanya untuk melunasi hutang kota Detroit kepada pihak swasta OCP. Setelah bertemu dengan Hope, wali kota Cusack dan para anggota dewan tidak percaya Hope karena ia hanyalah seorang anak kecil. Hal tersebut membuat Hope menunjukkan isi mobil miliknya yang berisi emas batangan dan sejumlah uang yang lebih dari cukup untuk melunasi hutang kota kepada OCP. Sementara itu Cusack masih bernegosiasi dengan Hope terkait tawaran bisnis yang ia jalankan. Di saat wali kota masih bingung dengan keputusannya, Dr. Fate kemudian mengusulkan untuk mengirim sebuah alat untuk memata-matai kegiatan wali kota. Presiden pun menyetujuinya. Namun ia belum mengetahui jika Dr. Fate mengirim Robocop itu dan berniat untuk menghabisinya. Kain menemukan tempat persembunyian Aang. Awalnya Kain bersikap baik dan membuat Aang mengenali dirinya. Untungnya Hope dan wali kota berhasil bersembunyi. Namun tak lama kemudian Kain menemukan tempat persembunyian. Di sisi lain, cyborg Kain sudah berada di tempat tersebut. Namun ketika Aang memberanikan diri mendekati Kain, hanya dalam hitungan detik nyawa Aang melayang. Hope yang melihat kejadian tersebut dari kejauhan kemudian berusaha melarikan diri. Namun sayangnya walaupun ia sudah bersembunyi di mobil, ia tetap berhasil ditembaki Ken. Setelah itu Ken memukuli wali kota dan hampir menembaknya. Untungnya wali kota Cusack berhasil melarikan diri.
melalui lubang yang menghubungkannya ke laut yang berada di dekat pabrik. Beberapa saat kemudian, Robocop datang untuk mengecek keadaan di tempat tersebut. Ia melihat banyak sekali korban pembantaian. Hingga akhirnya menemukan Hope yang sedang sekarat di dalam mobil berisi uang dan emas. Saat Robocop berniat untuk menghubungi rumah sakit, Hope menolaknya dan memintanya untuk tetap berada di sampingnya. Sesaat sebelum Hope meninggal, ia mengatakan jika semua ini adalah ulah Kane yang sudah berubah menjadi cyborg. Beberapa polisi kemudian datang untuk mengevakuasi dan mengidentifikasi para korban. Dan tak berselang lama, pemberitaan tentang hal itu pun tersebar melalui media TV. Wali kota Cusack tidak mengomentari kejadian yang dialaminya. Ia hanya berjanji untuk melindungi kota Detroit. OCP adalah perusahaan swasta yang berambisi untuk mengambil alih kota Detroit dan menjadikannya ladang bisnis. Di tengah pidato pers di OCP, terlihat oleh wali kota Cusack yang baru saja bergabung bersama jajarannya. Wali kota Cusack sangat tidak setuju atas keputusan sepihak yang diambil oleh pers di OCP tentang pembangunan kota Detroit. Semua pers dan para pejabat penting seolah-olah sudah terhipnotis oleh ucapan pers yang berambisi untuk membangun kota Detroit yang baru. Hingga tiba saatnya pers di OCP meluncurkan Robocop itu dan menyatakan jika ia akan memberantas Nuke dari kota tercinta. Robocop itu yang tak lain adalah Kane tiba-tiba menjadi agresif dan mulai menyerang pres di OCP karena pada saat itu Presidir menggenggam sebuah nuke. Dr. Fake lalu berusaha mematikan Kane tapi sayangnya ia gagal. Tak lama kemudian Robocop datang dan mulai menyerang Kane. Wali kota Cusack kemudian mengatakan jika Kane adalah pembunuh dan benar saja. Kane kemudian menembaki semua orang yang berada di tempat tersebut. Dia juga menyerang Robocop dan hampir mengalahkannya. Polisi pun mulai berdatangan. Robocop kemudian mencoba menjebaknya di lift. Namun sayangnya ia berhasil memberontak dan terus menyerang Robocop. Robocop hingga akhirnya mereka jatuh dari puncak gedung. Terlihat keduanya terluka cukup parah, namun mereka masih bisa bangkit. Kane mengeluarkan senjata lasernya untuk memotong leher Robocop. Kane menjadi sangat brutal dan membuat kerusakan yang begitu parah di setiap sudut kota. Ia menjadi mesin pembunuh yang tak terkalahkan. Bahkan walaupun Lewi sudah menabraknya dengan mobil, ia tetap tak tergoyahkan. Para polisi terus menembaki cyborg Kane, yang membuat Kane marah dan membalas tembakan mereka. Akibat tembakan itu banyak polisi dan warga sipil yang terluka.
Lewi mencoba masuk ke dalam mobil tank dan menabrak Cyborg Kane. Namun Kane masih bisa bangkit lagi. Lewis dan Robocop kemudian menyusun strategi untuk mengalahkan Kane. Lewi dengan sengaja memberikan nuke tersebut dan saat Kayen terpengaruh nuke, Robocop berusaha dengan susah payah mendapatkan otaknya. Mendapatkan otaknya dari tubuh cyborgnya. Setelah Robocop hancurkan, akhirnya cyborg tersebut mati. Sesaat sebelum meninggalkan Johnson dan Hulstang, Presiden memberitakan mereka untuk menyelesaikan bisnis yang sebelumnya telah mereka bahas. Sementara itu wali kota Gusak terus memperjuangkan hak rakyat-rakyatnya agar tidak diambil alih oleh pihak swasta OCP. Dan ketika Presiden OCP dan Dr. Fake dikerubungi banyak wartawan yang meminta kejelasan tanggung jawab mereka hanya diam 1000 bahasa dan meninggalkan tempat tersebut tanpa merasa bersalah. Dan film Robocop pun selesai. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video lainnya.